tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ia yang mengenal Dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dengan ajaran yang disampaikan oleh para Arya. Dikutip dari syair Dhammapada ayat 79. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, yang saya hormati Romo, ada Romo tidak? Ya, Romo Surya, Damu, Ramani, Ramani, Bapak, Bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya yang luar biasa, saudari-saudara, saudara-saudari atau saudari-saudara? Sama saja. Ya, sungguh berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini saya bisa berkunjung kembali ke wihara yang penuh metta, wihara yang penuh kasih, metta wihara. Ternyata 2 tahun cepat berlalu ya. Di tahun kemarin tidak sempat untuk datang ke sini karena ada acara akreditasi begitu. Dan kemudian kembali lagi diberi kesempatan. Oh, ternyata 1 tahun cepat berlalu. Nah, 1 tahun cepat berlalu ini kira-kira kita sudah merenungkan belum? Ternyata 1 tahun berlalu dengan cepat, 2 tahun berlalu dengan cepat. Sudah merenungkan belum kira-kira kita? Sudah belum Mata Silani begitu. Ada yang belum, ada yang sudah. Ya, memang menurut Guru Agung Buddha dikatakan ketika seseorang menyadari kehidupan ini selalu mengalami perubahan, tidak kekal, ia akan merenungkan bahwasanya kehidupan ini singkat. Bahkan beliau menyampaikan singkatnya kehidupan itu seperti embun di pagi hari. Embun di pagi hari lenyapnya pukul berapa itu? Pukul 6, pukul 7 matahari sudah muncul, di situ lenyap. Ya, dia datang di malam hari, kemudian di siang hari sudah menguap, lenyap, begitu. Dan diistilahkan usia manusia memang rata-rata 100 tahun. Namun ya ada juga yang 90, 80, 70. Sang Buddha sendiri wafat di usia berapa kira-kira? Oni? 80. Sudah dijawab ya, 80 tahun. Kira-kira ada di zaman Sang Buddha yang usianya 100 tahun? Ada. Di saat ini ada? Ada ya? Wah, luar biasa. Memiliki kebajikan. Seperti Ibu Wisaka, usianya 120 tahun. Nah, di sini ada keluarganya yang usianya 100 tahun. Angkat tangan. Tapi ada ya, ada mbah-mbah tetangga saya Tasilani atau mbah-mbah karyawan saya. Nah, begitu. Itu semuanya terjadi karena kekuatan kebajikan, memiliki usia yang panjang. Kira-kira usia panjang saja apa cukup? Tidak cukup. Harus disertai dengan kesehatan. Nah, saat ini hingga tahun 2026
kita semua sudah diberi kesehatan dan itu merupakan suatu keuntungan. Arogyang paramang labang. Kemudian kesehatan adalah harta kekayaan yang tertinggi. Sehat itu murah atau mahal? Masa? Sakit itu murah atau mahal? Yang mahal sakit atau sehat? Nah, baru sadar. Yang mahal itu sakit, ya. Yang mahal sakit. Karena apa? Ketika sakit, cek kesehatan satu organ saja. Berapa di Tegal? Kalau di Malang satu organ saja, jantung 950. Belum lagi ginjal, belum lagi apa. Itu sudah biaya. Nampak ada sakitnya lagi, nanti biaya lagi. Kalau di Dhammapada, kesehatan adalah keberuntungan yang tertinggi. Kalau kita dalam keseharian, yang murah itu adalah sehat. Kalau sehat, kita obat Panadol saja tidak perlu beli, ya. Ultraflu tidak perlu beli, obat apapun tidak perlu beli. Tapi kalau sakit harus beli obat. Nah, jadi di sini memang ketika kita diberi kesehatan, kita masih memiliki kesehatan, bukan diberi kesehatan tapi kita masih memiliki kesehatan, itulah yang dikatakan keuntungan. Yang mana saat ini kita pun juga masih bisa memiliki kondisi untuk belajar Dhamma, ini pun juga suatu kebajikan, keuntungan. Bisa mempraktikkan Dhamma, ini pun juga kebajikan, keuntungan. Yang mana ajaran Guru Agung Buddha ini perlu upaya untuk kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira untuk mengalahkan kemarahan dengan metta mudah atau mudah? Pilihannya dua ya, Oni. Untuk mengalahkan kemarahan dengan metta, cinta kasih, di sini metta wihara. Berarti wihara yang penuh dengan metta, yang penuh dengan cinta kasih, yang dilandasi oleh perbuatan-perbuatan yang luhur, pikiran yang luhur, ucapan yang luhur, perbuatan yang luhur, yang membawa ketentraman batin. Nah, ketika batin terbebas dari kemarahan, bahagia atau bahagia? Sudahkah batin terbebas dari kemarahan? Oh, belum. Nah, ini waktunya, ini saat ini di tahun 2026 ya Romo ya. Cek-recek kita semuanya. Saat ini usia saya ini masing-masing, cek-recek masing-masing usianya berapa. Ada yang 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, ini kita menggunakan rentangnya usianya Sang Buddha 80. Kita kembali merenung. Sudahkah di usia saya yang saat ini sekian ini sudah mengarahkan pikiran saya, ucapan saya, perbuatan saya kepada laku yang baik, kepada laku yang positif, kepada laku yang mengarahkan batin terbebas dari kemarahan. Batin, kenapa kira-kira Sang Buddha mengarahkan atau mengajarkan kita itu berbuat baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan? Kira-kira pikiran ini menujunya kemana, ucapan dan perbuatan menujunya kemana? Siapa yang bisa jawab? Kenapa Sang Buddha mengajarkan kita itu berbuat baik kok dengan pikiran, ucapan dan perbuatan? Dalam panca kanda pun juga Sang Buddha bukan hanya 5 kanda saja, tetapi 6 kanda. Kanda yang ke-6 adalah pikiran. Kenapa begitu kira-kira?
Nanti kalau yang jawab hadiahnya itu. Bukan ya? Saya pikir itu tadi pelimpahan jasa kepada para leluhur. Ternyata jasa yang diberikan kepada orang yang beruntung. Iya. Nah, kenapa demikian? Karena Sang Buddha mengajarkan di dalam diri kita ini ada batin dan jasmani. Pikiran mengarahkannya kepada batin. Ya, batin itu ada berapa batin di dalam diri kita? 4 kanda atau rupa kanda atau apa? Ya, pancakanda ya, benar ya? Winyana kanda, rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, betul. Jadi ada 5 kanda. Kanda yang pertama adalah rupa jasmani. Yang keempat di sini adalah pikiran. Apa itu? Bentuk-bentuk pikiran. Apalagi? Perasaan. Apalagi? Kesadaran. Apalagi? Pencerapan. Wah, bagus sekali ingatannya. Pencerapan. Ini semuanya mengarah kepada batin. Ketika mata melihat bentuk, telinga mendengar suara. Ini biasanya mata melihat bentuk, telinga mendengar suara. Pencerapan yang kita cerap di dalam batin ini seperti apa? Apa yang kita tangkap? Di situ kemarahan, kebahagiaan, atau tidak marah pun tidak bahagia. Jadi berada di antaranya, tidak berpihak pada kemarahan, tidak berpihak kepada kebencian. Nah, ketika kita telah mengarahkan batin kita ini untuk berada di tengah, tidak berpihak pada ini, tidak berpihak pada ini. Nah, disitulah dikatakan batin kita memiliki batin yang disertai dengan kedamaian. Kadang memang biasanya yang mengarahkan batin kita ini kepada hal-hal yang kurang baik adalah yang lebih dominan adalah mata dan pendengaran. Telinga mendengar ucapan yang tidak baik, ucapan yang tidak enak. Kira-kira batin seperti apa kalau kita tidak memiliki pengendalian? Orang itu gitu. Saya sudah berbuat baik banyak-banyak, masih di ini, masih di itu. Ketika batin tidak memiliki kendali, batin ini akan diarahkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berguna. Sedangkan ajaran Guru Agung Buddha, bagaimana ketika kita melihat yang tidak nyaman, mendengar yang tidak nyaman, mendengar kondisi batin, oh ini ucapan yang tidak baik, akan saya respon seperti apa ya ini? Akan saya respon baik atau akan saya respon yang tidak baik? Kalau yang nanti saya respon tidak baik, merugikan enggak untuk saya? Kalau saya respon yang baik, merugikan enggak untuk orang lain? Jadi perenungan inilah yang akan membawa kita kepada bagaimana kita melihat kondisi yang tidak baik tersebut sebagai pembelajaran. Agar batin ini selalu terarah kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, berguna, agar kita tidak tercengkram oleh yang namanya kemarahan. Tapi bagaimana batin dapat mengarahkan kepada metta atau cinta kasih. Saya sudah mengetahui damai nih, ketika saya mendengar lewat telinga, bagaimana perasaan saya, pikiran saya, pencerapan saya, kesadaran saya. Akan saya arahkan kemana? Oh, Sang Buddha mengajarkan metta, cinta kasih, terima kasih, karma buruk berbuah, terima kasih, vipaka buruk berbuah melalui pendengaran yang kurang baik ini. Nah, kira-kira apakah sudah demikian ketika telinga mendengar suara yang baik, apakah batin perbuatan baik melalui pikiran? Pikiran ranahnya kepada batin. Pencerapan, kesadaran, kemudian bentuk-bentuk pikiran, perasaan, sudahkah kita arahkan kepada hal-hal yang positif? Terima kasih, vipaka buruk berbuah.
Pertanyaannya, ketika melihat yang tidak baik, mendengar yang tidak baik, sudahkah mengarahkan batin kepada berterima kasih wipaka buruk berbuah? Tidak ada jawaban. Ya. Pertanyaan kedua, ketika mendengarkan pendengaran yang tidak baik, seringkah batin ini diarahkan kepada kemarahan? Wah, kok malah ada suaranya, gimana ini ya? Ini perlu cek-recek lagi ya. Kita masih punya waktu untuk bisa memanfaatkan embun ini sebelum lenyap, dimanfaatkan untuk benar-benar memberikan manfaat kepada rumput agar rumput tersebut bisa tumbuh dengan indah. Tanpa hujan pun embun bisa menghidupi. Nah, kita bagaimana saat hidup ini bisa menghidupkan kehidupan. Apa itu menghidupkan kehidupan? Memberikan makna dalam kehidupan ini agar kita memperoleh manfaat baik di kehidupan yang akan datang. Karena hanya kebajikan itulah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Dan ini perlu untuk dibuktikan bagi semua, termasuk saya, Ehipasiko. Datang, lihat dan buktikan. Kalau batin ini tidak mudah kita arahkan kepada kebajikan, di sini batin akan mudah terarah kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, di sini di dalam Sutta Nipata Khuddaka Nikaya, Sang Buddha mengajarkan tentang para bawa sutta. Para bawa sutta ini perbuatan seseorang yang membawa kepada ketidakbahagiaan di kehidupan yang akan datang, akan menyebabkan kehancuran, akan menyebabkan kemerosotan bagi masing-masing individu yang mempraktikkan hal ini. Dan ini Sang Buddha telah merinci hal-hal buruk ini yang tidak membawa manusia ini kepada kehidupan yang berkembang. Yang sebenarnya setelah Guru Agung Buddha cek-recek dari kehidupan ke kehidupan, berapa kalpa Sang Buddha menyempurnakan kebajikan? 4 asankya, 100.000 kapa. Dan itu merupakan waktu yang sangat lama sekali. Sang Buddha mengetahui bahwasanya kehidupan yang lama itu ketika seseorang condong ke arah hal yang tidak baik, dia pun juga akan selalu berada di situ saja. Bahasanya looping. Looping itu apa ya? Karena kita selalu mengarahkan pikiran, ucapan dan perbuatan kepada hal yang tidak baik, autopilotnya pun juga tidak baik. Perbuatan kita autopilotnya itu ya udah langsung, kalaupun mau marah ya sudah tanpa kendali, begitu. Looping. Dan ketika itu yang dilakukan, autopilot yang tidak baik dilakukan, penderitaan yang berulang-ulang itulah yang nanti akan didapatkan, ya, yang akan didapatkan. Jadi di sini kita belajar ajaran Guru Agung Buddha, inginnya bebas dari penderitaan atau ingin menderita terus? Bebas dari penderitaan. Benar. Inginnya bebas, tapi tadi sudahkah mengalahkan kemarahan dengan metta? Berarti masih pengen menderita, pengen bebas dari penderitaan? Nah, bisakah mengalahkan kemarahan dengan metta? Berusaha, good usaha. Berusaha itulah yang letak kita. Kenapa Metta Wihara ini setiap tahun sekali mendatangkan pembicara, memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk diingatkan lagi tentang nilai-nilai luhur, ajaran-ajaran luhur dari Guru Agung Buddha. Kenapa demikian harus diingatkan? Karena kita mudah lupa.
Autopilotnya adalah hal-hal yang tidak baik, membiarkan kemarahan berkeliaran sesuka hati, keiri hatian berkeliaran sesuka hati, kemudian membiarkan hal-hal yang tidak bermanfaat berkeliaran sesuka hati. Itulah yang menyebabkan kita masih pada ranah penderitaan yang mana karena kemelekatannya ini bukan karena hal-hal yang bermanfaat tetapi melekat kepada kemarahan. Merasa tidak bisa melepas kemarahan, susah Atasilani. Kenapa susah? Karena belum ada usaha. Kenapa belum ada usaha? Karena belum sadar. Kenapa belum sadar? Karena belum mengetahui bahaya dari hal-hal perbuatan-perbuatan yang membawa kepada penderitaan itu sendiri. Yang mana Sang Buddha telah merinci. Hal-hal yang membawa kepada kemunduran adalah yang pertama, seseorang tidak menyukai dhamma. Orang-orang yang tidak mau belajar dhamma. Orang-orang yang tidak mau praktik dhamma. Ini adalah sebab orang memiliki kemunduran. Sudah tahu ajaran dhamma, tapi mau praktiknya, aduh Atasilani, seperti membawa satu meja ini. Beratnya, minta ampun atau minta apa? Iya. Nah, kenapa kita merasa berat? Karena kita belum terlatih untuk mempraktikkan dhamma. Kenapa kita mudah untuk menjadi marah, mudah iri, mudah dengki, mudah tidak terima, disalahkan dan lain sebagainya? Karena kita terbiasa untuk mengarahkan batin ini kepada kemarahan itu sendiri. Namun ketika seseorang terlatih baik dalam tata susila, ketika ada hal-hal yang tidak bermanfaat, kita ubah mindset kita, oh ini adalah sebab dari karma buruk saya, ini adalah sebab dari karma baik saya. Ketika saya menderita, sudahkah saya melakukan perbuatan-perbuatan baik lagi di saat saya menderita? Nah, sehingga tidak dikatakan menggerutu dengan penderitaan itu, tapi sadar, oh saat ini saya menderita. Terima kasih, wipaka buruk berbuah. Saatnya saya melakukan kebajikan. Nah, ketika seseorang mampu mengarahkan dirinya kepada mau belajar dhamma seperti saat ini, sudah bagus. Berarti sudah memiliki niat untuk menjadi orang yang mudah diarahkan, mudah dinasihati. Orang yang menjadi mudah dinasihati ini bukan berarti anak kecil saja yang perlu dinasihati, tetapi orang remaja, dewasa, tua pun juga perlu nasihat. Nasihat dari siapa? Ajaran Guru Agung Buddha yang membawa kepada nasihat-nasihat baik, bermanfaat untuk orang kecil, anak kecil ataupun orang yang tua. Maka di sini tidak ada istilah tua untuk belajar, tidak ada istilah tua untuk praktik dhamma, tidak ada istilah tua untuk orang bisa merasakan manfaat dari praktik dhamma itu sendiri. Kira-kira sekarang pertanyaannya, sudahkah ada yang merasakan testimoni, testimoni dari masing-masing, saya telah melakukan kebajikan. Hasil dari kebajikan ini akhirnya saya memperoleh manfaat keberkahan ini, begitu. Coba siapa yang mau memberikan testimoni? Saya berbuat baik Tasilani waktu lalu, kemudian buahnya baik, saya rasakan. Ya. Tuh. Testimoni ya. Kenapa itu ingat sampai sekarang? Karena sadar, karena melihat, oh, saya waktu itu pernah nolong orang yang bensinnya habis.
Kemudian suatu ketika saya macet. Ternyata ada orang juga yang membantu. Itu dilakukan dengan sadar. Ketika saya berbuat baik sadar, ketika saya menerima manfaat dari kebajikan pun juga sadar. Nah, sebenarnya yang disadari tidak hanya yang baik saja. Yang tidak baik pun juga perlu disadari. Sehingga ketika yang baik disadari muncul, harus ditambahkan, terus dilakukan, menjadi motivasi, semangat. Kalau yang baik muncul, perlu untuk dikurangi, agar keburukannya itu tidak berangsur-angsur lama. Nah, disinilah pentingnya kita memiliki pengetahuan Dhamma, kemudian pengetahuan Dhamma itu dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang kita dalam agama Buddha tidak banyak orang yang menyampaikan testimoni, sehingga semangatnya itu kurang greget gitu. Namun tidak mengapa juga, yang sebenarnya manfaat dari kita mempraktikkan Dhamma itu sendiri secara tidak langsung bisa kita rasakan begitu. Yang mana di sini ketika mereka sadar akan selalu mengarahkan kepada kebajikan. Ketika kita setelah mengetahui itu, ya hal yang pertama ini kita bebas cek-recek di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sudahkah saya menyukai Dhamma, belajar Dhamma dan praktik Dhamma? Jika sudah, berarti kemunduran tidak akan ada pada saya. Kita tidak merosot gitu. Nah, kemudian cek-recek lagi. Yang kedua, penyebab kemunduran yang kedua adalah orang yang salah pergaulan, memiliki sahabat yang tidak baik, mengarahkan kepada membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, mabuk-mabukan. Ini yang membawa kepada kemerosotan. Tetapi sebaliknya, orang yang membawa kepada kemajuan adalah mereka yang memiliki metta wihara. Ingat metta wihara, ingat cinta kasih. Ingat metta wihara, ingat untuk memancarkan cinta kasih itu sendiri. Metta, kemudian memiliki mata pencaharian yang benar, menggunakan perolehan mata pencaharian yang benar itu untuk kita gunakan melakukan kebajikan dengan berdana. Tadi saya tanya, itu bingkisan itu dari siapa? Ada yang berdana Tasilani, namanya nonim, NN. Semakin namanya nonim, ya NN, semakin namanya sampai ke surga. Karena apa? Kenapa demikian? Karena berbuat baiknya tulus tanpa modus. Ya, tulus tanpa modus. Nanti dikira, wah ini namanya dari ini, nanti pengen dikenal dermawan. Padahal dermawannya masih di metta wihara saja. Belum ke mana-mana begitu. Nah, jadi ketika sudah memiliki pemahaman demikian, melakukan kebajikan untuk manfaat orang lain dan untuk manfaat saya melakukan kebajikan, harus ada pihak kedua, harusnya saya berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk melakukan kebajikan. Bukan saya orang yang saya beri itu yang berterima kasih, tetapi sayalah yang berterima kasih karena tanpa mereka saya tidak bisa melakukan kebajikan. Nah, ini baik. Kemudian setia kepada pasangan, puas terhadap pasangan, memiliki kejujuran, memiliki kebijaksanaan. Ketika memiliki teman yang mengarah kepada 5 hal ini kemajuan. Perlu untuk ditemani. Maksudnya bergaul bersamanya. Begitu. Ayo ke wihara, ke metta wihara. Oh, ini adalah teman baik karena mengajak untuk melakukan kebajikan. Malah lebih bagus. Kemudian di metta wihara ada dana. Wihara dana lagi. Kalau begitu sudah mencemari batin kita lagi.
ketika ada informasi apa, batinnya nanti memaknainya seperti apa. Kalau kita sudah mengenal Dhamma, ini mau saya ikuti tidak? Ini, oh ini tidak perlu saya ikuti, oh ini perlu saya ikuti. Nanti bisa menimbang-nimbang sendiri hal tersebut. Begitu sehingga akan mengarahkan diri tetap menuju ke arah kebajikan. Dan selalu mengkoreksi batin masing-masing yang tadi 4 kanda tadi di dalam diri kita. Bagaimana kita arahkan kepada metta, karuna, mudita dan UPK itu sendiri. Nah, kemudian lebih lanjut lagi Sang Buddha menyampaikan sebab orang memiliki kemunduran adalah ia yang suka tidur. Cek lagi dalam diri. Kemudian suka malas-malas, kemudian suka marah. Marah kok selalu ada sih Hatasilani di sini. Ya, ternyata marah itu, ini kita harus coba saya tanya, marah dan tegas beda atau sama? Beda. Bedanya di mana? Kalau marah disertai kebencian. Kalau tegas, tidak ada kebencian di dalam diri. Tapi memang mengarahkannya kepada, misalkan orang ini tidak disiplin. Untuk disiplin memang harus ditegesi begitu, biar menjadi disiplin. Kalau marah di situ, hari ini marah masih disimpan di sini. Besoknya lagi sampai di kehidupan yang akan datang. Saat ini menderita, di kehidupan yang akan datang pun juga menderita. Jadi orang bijaksana harus membedakan antara marah dan tegas. Nah, sebagai umat Buddha hendaknya memilih yang marah atau yang tegas. Nah, nanti mulai saat ini dan seterusnya cek ya. Ini marah, saya perlu marah atau perlu tegas? Kalau perlu marah harus diselesaikan pada hari ini juga. Jangan sampai itu nyambung lagi besok. Besoknya ini bisa sampai yang akan datang. Mati, lahir, ketemu lagi. Kan itu ada cerita, tapi tidak perlu saya ceritakan di sini. Kalayakini. Ya. Nah, itu kan juga sebabnya kemarahan yang masih yang dimunculkan di kehidupan saat ini karena tidak diselesaikan saat ini juga, maka berlanjut terus. Berhentinya sampai kapan? Saat bertemu dengan Sang Buddha, Kalayakini bertemu dengan anaknya bersama perempuannya, Sang Buddha dalam tanda kutip hanya mengatakan, maafkanlah dia. Anakmu tidak mungkin kok dimakan sama Peti Kalayakini ini. Dia hanya pingin menggenggam dan mencium. Hentikan kemarahanmu hari ini, maka disitulah pada saat bertemu dengan Sang Buddha, disitulah kemarahan lenyap. Karena apa? Dikalahkan dengan cinta kasih. Jadi intinya adalah maafkanlah Peti itu, pancarkanlah metta, cinta kasih, dan disitulah kebencian itu menjadi lenyap. Jadi ketika kita memahami itu saat ini, ketika ada kemarahan saat ini, coba upayakan untuk dilenyapkan saat ini juga. Saya memaafkanmu, aku juga minta maaf. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kita adalah sama-sama manusia yang pengen terbebaskan. Terbebas dari apa? Penderitaan. Bisa begitu kira-kira? Diupayakan. Diusahakan. Ya, sebenarnya kita itu kan sama-sama ingin bahagia. Kalau ada kemunculan kemarahan, ya segera cepat-cepat dimaafkan di saat itu juga. Nah, jadi
ketika seseorang memiliki sifat-sifat yang demikian, ya, suka tidur, malas, kemudian sering marah, dia akan mengalami kemunduran. Tetapi kalau orang tersebut mudah memaafkan, disitulah kemajuan muncul di dalam dirinya. Ya memang tidak mudah untuk mengolah rasa. Kalau olah-olah mudah tidak? Mudah bagi mereka yang bisa masak atas silani. Susah bagi mereka yang tidak bisa masak. Nah, dan kita semuanya, semua dari kita ini sama-sama dianjurkan sebenarnya untuk bisa masak. Agar bisa mandiri. Tanpa pasangan pun kita bisa masak. Tanpa keluarga bisa masak. Olah-olah. Olahraga pun juga semuanya harus sebenarnya untuk menyehatkan jasmani kita. Olah-olah untuk keberlangsungan apa? Jasmani, perut, agar kita memiliki apa ini? Energi untuk bisa datang dan beraktivitas begitu. Olah-olah, olahraga untuk kekuatan otot. Olah rasa untuk kekuatan apa? Batin. Olah rasa ini, olahraganya harus setiap hari. Harus perlu dimunculkan secara terus-menerus, dilakukan dengan penuh kesadaran. Hari ini yang saya rasakan apa ini? Kalau misalkan bahagia, netral, oke, baik, masih tahap aman. Tapi kalau tahap yang ada di marah ini, ya ini yang perlu untuk dikendalikan setiap saat, setiap waktu. Bagaimana kalau kita marah untuk mengubah ke ramah? Ya, disitulah letak diam. Diam adalah emas. Di saat ada orang lain marah, kita mendengarkan dengan sadar. Biar mereka mengungkapkan dulu isi hatinya, minimal kita berdana telinga. Kalau kita sudah merasakan berdana telinga, wah disitulah batin kita sudah berkembang. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah ketika seseorang tidak berbakti kepada orang tua. Inilah sebab dari kemunduran. Di dalam sutta pun juga dijelaskan seperti yang di umum ya. Tapi saya lupa. Yang mana kalimatnya hampir sama. Surga ada di telapak kaki ibu. Ya. Dan Sang Buddha pun menganggap bahwa kedua orang tua ini merupakan Brahma di rumah. Orang yang didewakan ketika kita membalas jasa kedua orang tua, tidak cukup dengan memandikan, tidak cukup dengan menggendong ayah di kanan, pundak kanan, menggendong ibu di pundak kiri, kemudian diajak jalan-jalan, tidak cukup dengan demikian. Ya, jadi beliau menyampaikan bahwasanya jasa kedua orang tua itu besarnya tidak terbalaskan. Maka kita menjadi anak sangat diwajibkan oleh Guru Agung Buddha untuk bisa merawat kedua orang tua hingga selesai. Maksudnya selesai ini hingga kematian tiba begitu. Sehingga di sini bagaimana Guru Agung Buddha ini menjunjung tinggi kedua orang tua yang telah membesarkan mereka dan yang telah mendidik. Jasanya begitu besar. Ketika seorang anak mengabaikan orang tua, sudah kehancuran akan muncul. Nah, kemarin beberapa waktu lalu saya mendengar cerita yang real. Anak memiliki orang tua yang baik dan kehidupannya pun juga disokong oleh kedua orang tuanya,
Namun ternyata kedua orang tuanya dibunuh dua-duanya. Dan ini sangat mengerikan ketika orang tidak mengetahui dhamma, apapun semuanya ya bahasa ininya dihalalkan begitu ya. Jadi kalau Sang Buddha mengatakan ketika seseorang membunuh ayah dan ibu, maka ia akan memperoleh tiket untuk terlahir di mana kira-kira? Awiji, neraka yang paling bawah, yang paling menderita, membunuh ayah dan ibu. Maka di sini ketika manusia menelantarkan kedua orang tuanya, ini merupakan sebab dari kehancuran. Nah, cek di sini kita masing-masing yang memiliki kedua orang tua. Sudahkah saya merawat kedua orang tua saya dengan baik? Sudahkah saya memberikan ya kehidupan yang terbaik untuk kedua orang tua? Jika sudah, bebas dari kehancuran kita. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah orang yang memiliki kemunduran adalah mereka yang suka berbohong, suka fitnah, berbicara kasar, suka gosip, digosok makin. Kira-kira sudah menghindari gosip belum ini? Belum Mata Silani. Kira-kira gosip bisa dihindari tidak? Mau berupaya tidak? Nah, udah kalau jawabannya mau, ini berarti benar-benar melegakan ya di dalam ini tahun 2026. Jika kita masih masing-masing memiliki usia panjang ya, termasuk saya, nanti akan ada pertanyaan yang sama lagi seperti saat ini. Begitu. Sudahkah hal-hal yang buruk di tahun 2026 ketika tahun 2027 nanti, apakah sudah kita tinggalkan? Harapannya adalah jawabannya sudah Hatta Silani. Sudahkah bisa menghindari gosip, berbohong, kemarahan? Sudahkah begitu? Harapannya jawabannya di tahun 2027 sudah. Begitu. Jadi bagaimana kita menerapkan ajaran Sang Buddha tentang kesadaran ketika mendengar ini mau marah atau tegas ini. Oh iya ya, Sang Buddha kan mengajarkan tidak boleh marah, tapi boleh tegas. Begitu. Jadi kita bisa menyikapi pengalaman yang di luar itu dengan ya perenungan di dalam diri kita masing-masing. Karena ya memang tidak mudah untuk bersosialisasi ya. Baik itu dengan keluarga, siapa lagi, tetangga, rekan kerja, ataupun yang lain-lain itu. Bagaimana menyikapi di luar apapun yang terjadi, apa pelajaran yang bisa saya maknai di kejadian ini perlu untuk direnungkan dalam kehidupan sehari-hari. Disitulah nilai spiritual, sekalipun tidak bermeditasi, tetapi bermeditasinya dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Apa yang saya maknai dari kejadian ini? Oh, saat ini saya apa kira-kira? Contoh gampangnya, mendengar ucapan yang kasar. Pelajaran apa nih yang bisa saya petik hari ini? Oh, ucapan kasar itu tidak baik. Berarti saya sebisa mungkin menghindari ucapan kasar. Kalau ucapan kasar itu menyakiti orang lain, kalau saya mendapatkan ucapan kasar itu sakit, berarti orang lain pun mendapatkan ucapan kasar itu sakit. Sebisa mungkin saya menghindari ucapan kasar tersebut di hari ini juga. Lalu bertekad, semoga di hari ini dan seterusnya saya bisa menghindari ucapan kasar tersebut. Nah, jadi cerminan diri, ketika saya memperoleh ucapan kasar itu tidak nyaman, orang lain pun juga tidak nyaman. Berarti ucapan kasar itu harus berhenti di saya. Nanti harus berhenti di saya, harus berhenti di saya, harus berhenti di saya. Masing-masing ini nanti harus berhenti di saya,
Berarti masing-masing semuanya ini pun juga nanti bisa satu frekuensi, satu vibrasi yang penuh meta. Ketika vibrasi frekuensinya ini penuh meta, dekat begini pun menjadi nyaman, ya. Agak jauh menjadi nyaman. Kalau vibrasinya ini adalah yang sebaliknya, tidak penuh meta, dekat begini enggak nyaman batin. Sekalipun AC-nya dingin, tapi panas di dalam batin. Karena apa? Tidak ada meta di situ. Maka yang bisa menyebarkan vibrasi yang baik ini adalah kita. Kita mau menarik kebaikan atau menarik keburukan pun kita masing-masing. Maka di sini ketika kita telah mengetahui, oh, sebab dari kehancuran itu adalah mereka yang suka memfitnah, suka berbohong, suka marah-marah, kemudian suka bergosip, ya hendaknya lah saya menghindari itu. Hendaknya lah saya berucap dengan cinta kasih. Apa yang saya ucapkan adalah ucapan yang bermanfaat. Apa yang saya ucapkan adalah tepat pada waktunya. Apa yang saya ucapkan adalah ya bisa diterima oleh semuanya. Jadi selalu mengarahkan ucapan ini yang baik, saya menerima ucapan baik bahagia, tentu orang lain menerima ucapan baik pun bahagia. Sudah demikian kira-kira? Sudah. Sudah dipraktikkan kita memiliki ucapan baik? Diusahakan. Diusahakan. Ucapan baik ini seperti apa ya Taslani? Kan orang Tegal itu ngapak kata Silani. Tidak marah pun dikira marah. Nah itu beda. Beda kalau begitu ya. Orang Madura, orang Tegal, mana lagi yang bicaranya tinggi? Batak, ya. Madura sudah belum tadi? Sudah. Makassar, Surabaya. Kalau dipukul rata budaya mereka dengan nada tinggi dikira marah, ya itu kurang tepat. Kurang tepat. Kalau kita melihat, oh ini orang Madura, oh ini orang Makassar, oh ini orang Surabaya, oh ini orang Tegal. Memang nada orang Tegal begitu. Itu bukan marah, memang nadanya begitu. Nah, kalau kita sudah berpikir demikian, kita tidak menganggap semua orang di Tegal adalah orang yang pemarah. Tidak demikian, tetapi memang budaya orang Tegal, budaya orang Madura memang begitu. Jadi kita bisa menerima, penerimaan itulah yang membawa batin ini menjadi adem. Seperti rasa AC saat ini. Adem, penerimaan. Bisa menerima yang di luar budaya orang lain demikian dan tidak menutup kemungkinan pun akhirnya saya pun juga yang tidak bisa ngapak bisa menjadi ngapak. Akhirnya kan bisa menyesuaikan di situ. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi dalam komunikasi setiap harinya. Ketika kita mampu untuk menghindari yang dikatakan ucapan yang kasar tadi, berarti kita sudah memiliki kehidupan bebas dari kemunduran, bebas dari yang dikatakan kehancuran. Kehancuran ini yang mengkondisikan diri kita saat ini menderita, yang akan datang pun juga menderita. Tetapi kalau kita bisa mengubah ucapan kita, yang mana kalau budaya itu memang demikian adanya, namun bagaimana mengarahkan yang kita sampaikan ini adalah ucapan yang bermanfaat, ini yang akan mengkondisikan kita membawa kepada kemajuan. Karena memang sekalipun lidah ini tidak bertulang, tapi konon katanya tajam. Benarkah demikian? Benar ya. Tajamnya dari mana? Kemana arahnya?
ke dalam batin. Apa yang terlukai? Dari pencerapan, dari bentuk-bentuk pikiran, dari kesadaran, dari perasaan. Mana yang terlukai? Perasaan. Perasaan. Berarti ketika yang bekerja adalah perasaan, mulutmu harimaumu, pedang, lidah tak setajam silet. Apa itu peribahasanya? Jadi lupa. Lidahmu membunuhmu. Iya, ya sudah dilupakan saja. Yang intinya lidah sekalipun tidak bertulang, tetapi bisa melukai batin seseorang. Jadi di sini bagaimana kita bisa ya berhati-hati dengan ucapan kita yang sebenarnya lidahnya tidak bertulang, tetapi mampu mengkondisikan perasaan seseorang ini menjadi sakit, bahkan lebih kejam daripada pembunuhan, begitu ya. Ucapan lebih kejam daripada pembunuhan. Dan itu ada kata-kata seperti itu pasti ada yang merasakannya, begitu. Ada yang merasakannya. Dengan kita melihat, ucapan ini bisa membunuh seseorang ya. Kalau saya berucap yang tidak baik bisa membunuh orang lain. Saya pun nanti juga demikian. Berpikir lagi, diulang-ulang lagi perenungan itu, diulang-ulang lagi. Sehingga kita tidak akan mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang buruk kepada orang lain. Nah di sini ketika kita bisa memiliki pengendalian diri agar tidak berkata-kata buruk, disitulah sebab dari kemajuan. Tapi kalau sebaliknya, itu dikatakan sebab dari kemunduran. Cek recek ya, tadi sudah 5. Ketika saat ini masih ada ucapan yang tidak baik, segera sadari dan ubah dari yang awalnya menyakiti, diubah, masih memiliki kesempatan untuk kita memiliki ucapan yang baik, ucapan yang mengarahkan kepada kebajikan. Nadanya tinggi tidak masalah, yang penting ranahnya adalah kepada kebajikan. Nah kemudian yang keenam adalah ketika seseorang memiliki keegoisan dalam kekayaan. Nah mungkin ini sudah dipraktikkan ini ya, dicek lagi. Saat saya kaya, sudahkah saya berbagi kepada orang lain? Kalau orang yang memiliki kemunduran di sini, orang tersebut kaya tetapi tidak menggunakan kekayaannya tersebut untuk berbagi kepada pihak lain. Jadi egois, merasa kaya tidak berbagi. Nah, ketika cek lagi di dalam diri kita saat ini, saya saat ini telah memiliki penghasilan, kekayaan. Sudahkah saya memberi kepada orang lain? Oh sudah, saya sudah berdana kepada Metawihara. Saya hari ini sudah berdana telur, sudah berdana gula. Berarti kita sudah memiliki kehidupan yang maju, bukan kehidupan yang mundur. Nah ini. Kemudian yang ketujuh adalah ia yang sombong dan merendahkan. Ini halus kekotoran batin ini. Yang bisa mengetahui sebenarnya hanya diri sendiri. Tapi kadang diri sendiri ini tidak bisa melihat kesalahan diri sendiri. Kita tidak bisa melihat punggung kita sendiri. Istilah orang Jawanya, awake dhewe ora iso ndelok gitoke dhewe. Nah, bisa tidak? Enggak bisa. Perlu kaca atau perlu orang lain? Perlu orang lain. Kira-kira kalau kita menerima nasihat bisa menerima tidak? Oh, bagus. Jangan sampai tidak ya. Jangan sampai tidak. Ya, kalau kita mau menerima nasihat berarti kita mau menerima, oh ndek mburi githokmu iki enek opo? Oh, enek kertas, enek kotoran. Oh, berarti bisa diambil dan tidak menjadi omongan orang.
Kalau orang itu sombong, neng burimu enek reget. Ora, buriku apik. Iku wis ya. Kesombongan ini halus dan memang hanya mereka yang bijaksana yang mau mengarahkan dirinya ini kepada kerendahan hati. Sombong, sudah sombong, merendahkan lagi, ya. Merasa dirinya ini cantik, pinter, kaya, tapi ini hanya perasaan. Faktanya seperti apa? Tidak tahu, benar atau tidaknya. Ya, jadi sombong dan merendahkan ini merupakan sifat yang mengarah kepada kemunduran. Tetapi ketika ada orang tersebut memiliki kerupawanan, kemudian memiliki kekayaan, tetapi dia menjadi rendah hati, itulah yang menjadi sebab kemajuan. Nah, ketika kita cek-recek dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini, sudahkah saya memiliki kerendah hatian? Sudahkah saya mau dinasihati? Disitulah letak dari kemajuan batin kita, kemajuan diri kita yang membawa kebahagiaan di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Nah, kemudian sebab selanjutnya Sang Buddha mengajarkan, ketika seseorang memiliki harta tetapi berfoya-foya, miras, kemudian ya maunya menghambur-hamburkan uang. Judi kan tidak ada di 5 sila atas sila nih. Berarti boleh. Boleh apa tidak judi? Tidak boleh, karena itu termasuk menghambur-hamburkan kekayaan. Nanti sekali kemudian dapat bonus, nanti ininya rezekinya sekali, nanti 2 kali kalah lagi. Nah itu dikatakan berfoya-foya juga judi. Tapi kalau sudah bebas dari judi, disitulah dikatakan orang yang maju, orang yang berkembang. Dan ya setelah cek-recek kembali masing-masing, oh saya tidak berfoya-foya, oh saya tidak berjudi. Nah ini berarti telah mengarahkan perbuatan kepada kebajikan itu sendiri. Kemudian sebab yang selanjutnya dikatakan adalah mereka yang tidak setia kepada pasangan adalah mereka yang memiliki kemunduran, suka main atau memiliki pil atau will, pria idaman lain, wanita idaman lain. Wah, ini nih. Ini yang tahu diri masing-masing ya. Kan saya setia atas silani, setiap tikungan ada selingkuhannya ya. Wah, kalau begitu Sang Buddha mengajarkan tidak serakah. Kan boleh atas silani punya pasangan lebih dari 1, memiliki pasangan 2, memiliki pasangan 3, asalkan bisa menghidupinya. Boleh tidak begitu? Ya, tidak diperbolehkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan bahwasanya ketika memiliki pasangan harus santuti, puas terhadap satu pasangannya. Kekurangan pasangan itulah kelebihannya. Kelebihan pasangan itulah keuntungannya. Begitu. Jadi menganggap rumput tetangga bukan lebih hijau, tetapi yang hijau rumputnya siapa? Ya, rumput diri sendiri yang memiliki pasangan masing-masing. Jadi yang memiliki pasangan ya setia pada pasangan masing-masing. Yang ingin punya calon pasangan bersiap-siap untuk memiliki santuti, puas terhadap pasangannya, agar kehidupan menjadi bahagia, sejahtera di
masa remaja, masa tua, kemudian masa belum punya cucu, masa punya cucu. Dikatakan bahagia saat pacaran, bahagia setelah menikah, dan bahagia saat tua. Nah, ini dipertahankan karena ya pasangan di sini kalau misalkan tidak puas mudah sekali untuk mencari yang lain karena menganggap bahwa rumput tetangga lebih hijau. Yang sebenarnya rumput diri sendiri hijau. Ketika pasangan saat tidur seriosa, ada musik. Wah, indah sekali suara itu. Begitu, ya. Kalau sudah merasakan oh, indah sekali suara itu, kalau tidak ada suara itu kok sepi ya. Nah, itu bisa menerima batin. Ya. Kalau tidak ada suara itu sepi. Bersyukur saya bisa punya pasangan yang sedemikian, membuat suasana rumah menjadi ramai. Ya, kalau tidak ada dia sepi. Kalau sudah begitu, wah, batin adem ayem. Menganggap kekurangan sebagai kelebihan, menganggap kelebihan sebagai keuntungan. Beruntung saya memiliki pasangan seperti kamu. Nah, begitu kira-kira yang sudah punya pasangan. Atasilani memang sudah punya pasangan mengatakan demikian. Ya, menurut pengalaman orang lain. Ya, ini sukanya ini Atasilani apa? Istilah bahasa umumnya ngorok, tetapi bagus orang tersebut. Ya. Tapi dengan adanya dia, saya bahagia Atasilani. Dengan adanya dia, saya bisa melatih kesabaran katanya. Ya, bisa berkata demikian karena mendengar cerita dari orang lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah sebab dari kemunduran ketika seseorang memilih pasangan terlalu muda. Memilih pasangan terlalu muda. Jadi orang yang sudah tua renta memilih pasangan terlalu muda, merasa gelisah karena cemburu. Nah, ini di sisi cemburunya ini. Cemburu di mana yang terasa? Di perasaan lagi. Di perasaan lagi, ya. Lagi-lagi di perasaan. Jadi, bagaimana kita mampu mengolah rasa kita ini dari yang awalnya tidak baik kita sadar, kemudian kita olah menjadi yang baik, itulah yang penting untuk menjaga kebahagiaan dan kedamaian di saat ini. Namun ketika seseorang yang tadi setia pada pasangan, kemudian memiliki pasangan yang terlalu muda, ini mengarah kepada keserakahan. Dan Sang Buddha kalau berpasangan bisa berpasangan bagus, tapi lebih bagus lagi jadi Bante, jadi Samanera, menjadi Atasilani. Berpasangan tidak? Nah, tidak berpasangan dan menjadi Pabajita itu lebih baik menurut Sang Buddha. Jadi kalaupun tidak punya pasangan, kalau di dalam Buddhis itu ya itu lebih baik bisa mempraktikkan Dhamma dengan ya baik juga, apalagi bisa meninggalkan kehidupan keduniawian. Jadi di sini menghindari keserakahan akan kesenangan kepuasan nafsu indria, ini memang Sang Buddha selalu mengarahkan ya bagaimana seseorang ini agar tidak terlalu memuaskan kesenangan nafsu indria yang berlebihan. Sehingga batin menjadi mengarahkan kepada kedamaian. Nah ini yang penyebab keruntuhan yang ke-10 berarti ya. Kemudian 11-12 ya, terakhir ini yang ke-12, 11-12 ini adalah mereka yang salah memilih pemimpin dan orang yang memiliki ambisi yang besar untuk menjadi duduk di kepemerintahan. Kalau 11 ini untuk saat ini ya cek-recek sendiri ya.
bagaimana kepemimpinan kita, begitu. Namun di dalam sutta ini dikatakan orang yang menunjuk pemimpin, mereka yang suka mencuri, mereka yang pemabuk, ditunjuk sebagai memimpin negara, dikatakan sebab dari keruntuhan. Orang yang tidak memiliki materi banyak tapi menginginkan kedudukan di pemerintahan, ya sebagai DPR, MPR. Nah ini merupakan sebab dari keruntuhan. Karena apa? Memiliki sebab kondisi untuk mengambil uang negara. Ya, ini merupakan sebab dari keruntuhan. 12 rincian dari Sang Buddha ini ya telah dirinci secara jelas oleh Guru Agung Buddha. Oh, sebab-sebab dari keruntuhan ini demikian. Dan ini pun Sang Buddha pun juga memberikan ya sebab-sebab keberkahan yang ada di dalam Manggala Sutta. Manggala Sutta. Dan sebab-sebab keruntuhan ini jika seseorang telah melihat di dalam dirinya masing-masing, adakah sebab-sebab keruntuhan tersebut? Nah, ketika seseorang mengetahui dhamma ini, hendaknya di dalam Majjhima Nikaya Sang Buddha melanjutkan pembabarannya. Hendaknya seseorang memiliki adittana dhamma. Dhamma yang mengarahkan kepada pengembangan batin. Apa itu yang perlu dimunculkan di dalam diri? Yang pertama adalah panya, kebijaksanaan. Setelah melihat rincian dari sebab-sebab ke-12, rincian sebab keruntuhan, dilihat di dalam batin masing-masing dengan kebijaksanaan. Sudahkah saya memiliki sebab-sebab keruntuhan tersebut? Jika ada di dalam diri saya, hari ini juga, saat ini juga, saya memiliki kemauan untuk terhindar dari keruntuhan tersebut, untuk terhindar dari bahaya kemerosotan tersebut, sehingga selalu mengarahkan batin saya, diri saya ke arah kepada kebajikan itu sendiri, sehingga perlu mengembangkan saca. Saca ini adalah kebenaran. Bagaimana ketika melihat yang tadi mengarah kepada ucapan, ya hendaknya seseorang mengarah kepada ucapan yang benar, kebenaran. Ketika kita belum bisa ya berterus terang jujur kepada orang lain, hendaknya kita jujur kepada diri kita sendiri masing-masing. Ketika kita memiliki kejujuran dalam diri kita masing-masing, maka di situ juga kita merenungkan di dalam, oh ternyata saya memiliki ya ketidakjujuran yang demikian. Saya harus mengubah diri saya lagi dari yang tidak baik ke arah yang baik. Kemudian mengembangkan yang dikatakan caga, kemurahan hati. Batin yang mengarah kepada kedermawanan, batin yang mengarah kepada kepedulian. Karena kepedulian di sini pun juga harus dipelajari sebelum dipraktikkan. Tanpa ada pembelajaran manfaat dari peduli, tidak mudah kita menjadi peduli. Tidak mudah menjadi peduli. Karena keegoisan masing-masing individu ini sangat besar sekali ketika kita ya tidak mengarahkan diri ini kepada kebermanfaatan dari pihak lain. Maka ya kemurahan hati ini perlu dikembangkan di dalam diri masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengembangan batin yang keempat, upasama, batin yang tenang, ketenangan batin atau pikiran yang mengarah kepada ketenangan. Sang Buddha mengajarkan segala sesuatu mengalami perubahan. Semoga saya bisa menerima perubahan tersebut dengan tenang. Ya, perubahan-perubahan apapun itu. Yang awalnya dari mendengar ucapan yang kasar, kemudian ucapan yang halus, mendengarkan ya yang tidak baik, kemudian mendengarkan yang baik. Ya, perubahan-perubahan dari yang tidak baik, yang baik itu selalu muncul setiap saat, setiap waktu. Bagaimana batin ini bisa menerima perubahan dengan tenang. Nah, dikatakan
Atasilani, ada yang bertanya, kan agama Buddha berdoanya tidak boleh demikian. Semoga saya selalu sehat. Sang Buddha kan mengajarkan anicca, dukkha, anatta. Lalu bagaimana umat Buddha berdoa? Sakit perubahan, sehat perubahan. Dari sehat menjadi sakit, dari sakit menjadi sehat. Berarti doanya apa? Semoga saya bisa tenang menerima perubahan. Apakah tidak boleh umat Buddha berdoa? Boleh juga begitu ya. Namun kita pun juga perlu memahami adanya ya 3 aspek ajaran yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha. Anicca, dukkha, anatta. Nah, ketika kita bisa memahami ini, bisa menerima perubahan batin yang muncul, tetapi kita bisa tetap tenang dalam menghadapinya, disitulah letak dari kedamaian, letak dari kebahagiaan. Jadi di sini Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, Guru Agung Buddha dari 2570 tahun yang lalu telah mengajarkan dhamma yang indah pada awal, pertengahan dan akhir. Kira-kira dari 12 rincian yang tadi disampaikan oleh Guru Agung Buddha masih relevan tidak di saat ini? Masih. Kemudian itu yang tidak baik, yang baik tadi 4, memiliki panya, memiliki sajak kebenaran, kemudian kemurahan hati, memiliki ketenangan batin, bisa tidak dipraktikkan dalam kehidupan saat ini? Bisa. Ini merupakan ajaran yang sangat tua yang masih bisa kita praktikkan di kehidupan ini, yang bisa membawa manfaat kepada kita masing-masing di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Maka Sang Buddha mengajarkan bahwasanya ketika manusia melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan dan perbuatan di saat ini, ia pun juga akan memperoleh kebahagiaan di saat ini. Bukan di saat ini juga, tetapi juga di masa yang akan datang. Masa yang akan datang ini bisa jadi setelah kematian tiba. Dan dikatakan orang baik setelah kematian tiba dipastikan memiliki tiket untuk lahir di alam surga. Namun cita-cita umat Buddha apakah cukup di alam surga saja? Tidak, tapi nibbana. Bagaimana untuk bisa mencapai nibbana? Memiliki kesadaran untuk selalu mengarahkan batin ini kepada pelepasan. Pelepasan apa? Pelepasan kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Ya, ini sharing dhamma yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Semoga kita semua semakin berkembang dalam praktik dhamma.